Hai para pecinta drakor, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul River Where the Moon Rises episode kedua. Di episode lalu, Ratu Yeon harus gugur karena dihabisi oleh Go Won-pyo. Sementara Jenderal On Hyop ditangkap karena dipaksa untuk berkhianat. Tapi untungnya Putri Gajin pun bisa melarikan diri bersama Ondal. Namun sialnya, Ondal pun terjatuh dari tebing dan membuat mereka berdua terpisah. Singkat cerita, Gajin mendapati jika kuil Yibulansa tengah diserang oleh sang ayah, Raja Pyongwon. Gajin yang tengah bersembunyi pun dipukul pria misterius hingga ia pingsan. Sang pria misterius itu pun lantas menghilangkan ingatan Gajin dan merekrutnya untuk menjadi pendekar pedang kelompok Cheonjubang. Dan saat Gajin tengah menjalankan misi terakhir, ia pun bertemu dengan Ondal yang juga telah dewasa. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Gajin pun terkejut saat Ondal mengatakan jika ia mengenalinya. Rupanya maksud mengenali dari Ondal adalah orang yang berpakaian seperti pakaian yang digunakan Gajin dan bersikap acuh saat ada orang terluka dikenali oleh Ondal sebagai sosok seorang pembunuh. Namun Gajin mengelak dan berbohong jika dirinya adalah seorang pelayan istana. Ondal yang adalah sosok baik hati dan berhati lembut pun percaya-percaya saja dengan omongan Gajin. Walau sebenarnya Ondal tahu jika Gajin telah berbohong padanya. Dan Ondal pun meminta Gajin untuk membantu mengobati luka para pemburu yang sempat mereka pukuli tadi menggunakan tanaman herbal yang Ondal bawa dari pegunungan. Dan mau tak mau, Gajin pun membantu mengobati luka para pemburu itu dengan asal-asalan. Namun saat Gajin pergi, Ondal pun kembali menahannya karena ia melihat rupanya Gajin juga tengah terluka setelah menjalankan misi untuk menghabisi orang-orang kerajaan Goryeo beberapa hari yang lalu. Ondal pun menempelkan tanaman herbal itu pada luka Gajin dan mengatakan untuk tidak melukai orang lain lagi. Jaga dirimu karena hidupmu itu berharga. Setelah mereka berdua berpisah, Gajin pun melanjutkan perjalanan ke kota. Sementara Ondal pulang ke rumahnya yang berada di sisi hutan. Di sana, Ondal tinggal bersama seorang wanita tunanetra yang dipanggilnya sebagai ibu. Sang ibu sangat perhatian pada Ondal dan tidak ingin anaknya bertingkah macam-macam yang bisa mengancam keselamatan mereka di hutan itu. Sang ibu mengatakan jika bulan depan adalah peringatan kematian ayahnya Ondal. Sang ibu pun mengingatkan, dulu Ondal pernah bersumpah tidak akan terlibat dengan masalah dunia. Dan demi sang ayah, Ondal harus menjalani sisa hidupnya dengan menjadi orang bodoh saja. Jadi, Ondal harus selalu berhati-hati dengan orang di luar sana. Sahabat masa kecil Ondal pun datang dan mengatakan jika Ondal dan Nyonya Sa, wanita yang dianggap Ondal sebagai ibunya itu, bisa pindah ke tempat yang lebih aman di area lembah hantu. Melihat bahan makanan serta obat yang didapat oleh Ondal dari hutan hanya sedikit, sahabatnya itu pun mengatakan jika di Gunung Songhak banyak sekali tanaman obat. Sementara itu, Gajin yang sudah memasuki area perkotaan mendengar banyak gosip mengenai sosok raja yang dikenal zolim karena sering memeras rakyatnya. Teringat perkataan ketua Cheonjubang, semenjak kematian ratu, Raja Pyongwon belakangan menjadi sosok yang paranoid. Ia sampai punya banyak kamar tidur dan tidur di kamar yang berbeda setiap malamnya. Tujuannya agar bisa mengelabui orang-orang yang hendak menghabisinya. Jadi satu-satunya kesempatan adalah saat raja tengah mengunjungi Gunung Songhak. Kepala Cheonjubang pun menyuruh Gajin untuk menyamar menjadi seorang pelayan dan ketika upacara di Gunung Songhak dimulai, Gajin harus menyamar sebagai seorang dukun agar posisinya bisa berada lebih dekat dengan raja. Malamnya, Gajin pun berhasil menyusup ke dalam istana dan menyamar sebagai seorang pelayan. Di istana, selir jin yang kini sudah menjadi ratu tengah melarang Won, sang putra mahkota, serta seorang pangeran kecil yang hendak pergi ke Balai Magnolia untuk memperingati kematian kakaknya, yaitu Putri Pyonggang alias Yeom Gajin. Ratu Jin lantas mengatakan jika Putri Pyonggang bukanlah kakak kandung mereka karena mendiang Ratu Yeon telah berselingkuh dengan Jenderal Wolgang. Putra mahkota yang kecewa pun lantas menyuruh Gajin yang sedang menyamar untuk mengantarkan barang ke Balai Magnolia. Ya, karena hilang ingatan dan sudah tidak lama berjumpa, Gajin dan putra mahkota tidak menyadari jika mereka ini adalah kakak beradik yang terpisah.
Di kamarnya, Gajin pun bertemu Dayang yang dulu menjaganya tengah menjahit. Sekilas kenangan masa lalunya pun melintas. Gajin pun menyimpan barang titipan itu di meja dan ia pun melihat pintu rahasia yang tertutup lukisan. Secara otomatis, Gajin membetulkan letak lukisan itu, serta ia pun menempatkan pedang kayu yang dulu sering digunakannya berlatih ke tempat yang tepat. Melihat gerak-gerik sang pelayan, sang Dayang pengasuh itu pun terkejut karena hanya Putri Gajinlah yang sering melakukan itu. Namun sang Dayang terlambat menyadari hingga ia pun kehilangan jejaknya Gajin. Ia pun bertemu dengan salah seorang selir dan menggumam tentang Tuan Putri. Ya, samar-samar ingatan Gajin mulai kembali. Gajin yang mendapat serangan cemas pun hendak meminum obatnya, namun obat-obat itu malah berjatuhan. Di tempat lain, para Dewan 5 suku tengah membahas tentang pergerakan kelompok Cheonjubang yang mana menyasar para anggota keluarga kerajaan beserta keturunannya. Kelompok Cheonjubang itu dianggap membantu para anggota Dewan Jahat ini untuk menyingkirkan para keluarga kerajaan. Go Won-pyo yang kini telah bergabung dalam dewan itu pun tengah menyusun rencana untuk menyerang raja saat menghadiri upacara di Gunung Songhak. Upacara itu dilakukan untuk memperingati kematian istrinya yaitu Ratu Yeon yang merupakan ibunda dari Yeon Gajin. Di ruangan raja, putra mahkota pun bertanya apakah kakaknya benar-benar telah tiada karena jenazahnya saja belum ditemukan. Raja pun marah dan menegaskan jika Putri Pyeonggang memang telah tiada. Esoknya, Raja Pyongwon pun datang ke Gunung Songhak. Ia pun disambut oleh Gogun yang kini telah menjadi penguasa benteng Songhak. Dan tak lama, upacara pun dimulai. Rombongan dukun wanita pun masuk, yang mana Gajin telah menyusup ke dalamnya. Dan tidak sengaja, Gogun dan Gajin pun sekilas saling memandang. Saat Gogun tengah menuruni anak tangga, tiba-tiba saja ia menemukan sebuah kertas yang bertuliskan jika salah seorang dukun akan menyerang raja. Setelah mengkonfirmasi kebenaran info itu, Gogun pun melapor pada sang ayah. Namun rupanya, Go Won-pyo malah tampak tenang-tenang saja dan tidak mengambil langkah pengamanan yang berarti. Melihat sikap ayahnya itu, Gogun pun heran. Ya, dugaan sementara, kelompok Cheonjubang ada hubungannya dengan Go Won-pyo dalam upaya untuk menyingkirkan raja. Tapi ini masih dugaan ya. Saat upacara tengah berlangsung, raja pun terkenang kejadian dulu. Rupanya, kecurigaannya pada Ratu Yeon yang hendak mengunjungi Wolgang salah besar. Karena Ratu Yeon tidak pernah mengunjungi kuil Yibulansa dan Wolgang sendiri memang sedang tidak ada di kuil itu. Karena tengah pergi untuk bermeditasi. Dan karena emosi sesaatnya yang menyuruh Go Won-pyo untuk menghabisi Ratu dan Putri, ia pun kini harus kehilangan sosok Ratu Yeon yang sangat dicintainya. Dan kini, Putri Pyeonggang pun entah ada di mana. Raja yang tengah mabuk pun malah mengacau acara. Ia pun melihat Gajin yang wajahnya mirip dengan Ratu Yeon. Namun tiba-tiba saja Gajin melempar bom asap dan hendak menyerang raja. Namun Gogun yang sudah bersiap berhasil menggagalkan usaha Gajin. Gajin pun akhirnya kabur ke hutan, namun di sana ia nyaris terjatuh dari tebing dan kembali kenangan masa lalu saat ondal remaja terjatuh dari tebing pun melintas. Gajin yang tengah bergelantungan pun ditolong oleh ondal yang sedang mencari tanaman obat di Gunung Songhak. Namun ondal yang nyaris tertembak anak panah tentara dihalangi oleh Gajin sehingga ialah yang jadinya terluka. Kegagalan Gajin menjalankan misi sampai juga ke telinga ketua Cheonjubang. Ia pun memerintahkan Taimo dan dua anggota lainnya untuk membawa Gajin kembali. Ondal pun akhirnya membawa Gajin ke rumahnya karena saat setengah sadar, Gajin meminta agar Ondal menyelamatkannya. Kedatangan Gajin tentunya mengejutkan ibunya, terlebih lagi saat Ondal dengan polosnya bercerita jika Gajin telah menyelamatkannya dari kejaran tentara saat tengah mencari tanaman obat. Padahal tentara itu kan sedang mengejar Gajin ya. Saat hendak mengobati Gajin, Ondal pun menemukan senjata tajam. Namun, walaupun Ondal mengetahui jika Gajin bukanlah seorang pelayan, ia pun tetap bersikap tidak tahu. Keesokan harinya, Gajin yang tersadar pun dikejutkan dengan kedatangan Ondal. Saat sedang sarapan, sang ibu yang penasaran dengan sosok Gajin pun menanyainya. Ya, sang ibu curiga jika Gajin bukanlah seorang pelayan istana seperti yang dikatakan Ondal. Saat Gajin tengah pergi keluar, sang ibu pun marah mengetahui jika Gajin adalah seorang pembunuh. Ia pun menyuruh Ondal agar segera menyuruh Gajin untuk pergi. Di saat bersamaan, seorang gadis kecil datang dan mengatakan jika jebakan-jebakan yang dibuat Ondal telah dirusak.
Menggunakan baju pengganti hasil rajutan ibunya Ondal, Gajin pun berjalan-jalan keluar. Namun tiba-tiba saja Tarajin dan Tarasan yang merupakan anggota Cheonjubang menemukannya. Kedua orang itu adalah sahabat baiknya Gajin. Ya, rupanya yang merusak jebakan milik Ondal adalah Tarajin dan Tarasan. Peraturan Cheonjubang menyebutkan identitas mereka tidak boleh sampai terbongkar, dan jika ada orang yang mengetahui identitas mereka, maka orang itu pun harus dihabisi. Tarajin pun menyuruh Gajin untuk menghabisi Ondal, namun Gajin menolak. Tarasan pun memberikan ide lain, jika Ondal tidak dihabisi, maka Gajin harus menikahi Ondal. Intinya, menghabisi atau menggoda Ondal. Gajin pun dilema, namun saat Gajin hendak menimpuk Ondal dengan batu, ia malah terperosok ke dalam jebakan milik Ondal. Dan mereka berdua pun akhirnya berakhir di tepi sungai. Sementara Gajin sedang bebersih wajah, Ondal memasak dan membakar ayam. Gajin pun lantas bertanya, kenapa Ondal memasang banyak jebakan? Kenapa nggak tinggal di kota saja? Dan kenapa mata ibunya bisa terluka? Ondal pun menjawab, jebakan yang dipasang untuk menghalau manusia yang berniat jahat. Terkait pertanyaan bagaimana mata ibunya bisa terluka, Ondal pun tidak menjawab. Ia hanya teringat, dulu setelah ia selamat setelah terjatuh dari tebing, ia mendapati ayahnya, yaitu Jenderal Onyop, tengah dipenjara dan hendak dieksekusi. Ondal remaja pun melaporkan pada sang ayah jika sang putri berhasil pergi ke Ibu Lansa. Ondal pun mengajak sang ayah untuk kabur saja, namun ayahnya itu menolak demi keselamatan rakyat suku Suno. Sebelum ayahnya dieksekusi, ia pun berpesan pada Ondal, kelak janganlah membenci dan membalas dendam. Hiduplah seperti orang bodoh, hiduplah dengan tenang dan diam-diam. Dan malam itu juga Jenderal Onhyop dieksekusi di depan seluruh rakyat Suno dan di depan anaknya sendiri. Ondal yang bersedih pun hendak pergi untuk membalaskan dendam. Namun seorang pria yang merupakan tangan kanan Onyop mencegahnya, karena Ondal adalah satu-satunya keturunan sang jenderal yang ada. Pengorbanan sang jenderal pun membuat hati Nyonya Sa terenyuh. Demi agar bisa membuat Ondal selalu berada di sisinya dan bisa melindunginya, Nyonya Sa pun melukai matanya sendiri. Dan dengan alasan cacat, ia ingin agar Ondal menjadi putranya dan tidak meninggalkannya. Jadilah hingga saat ini, Ondal hidup dengan menutup mata dari semua urusan di dunia, walau sesungguhnya ia mengetahui segalanya. Itu semua dilakukannya demi janji pada almarhum ayahnya dan menghargai pengorbanan Nyonya Sa, yang ternyata bukanlah ibu kandungnya. Dan hingga kini, Ondal pun masih belum menyadari jika Yom Gajin yang ada di hadapannya ini adalah putri yang telah ia selamatkan dulu. Di ruangannya, Gogun pun memikirkan tulisan rencana pembunuhan raja dan sikap aneh ayahnya yang seolah setengah hati menjaga raja. Ia pun meminta agar ayahnya mengizinkan Gogun untuk menangkap wanita yang hendak menyingkirkan raja tadi. Ya, sepertinya Gogun berbeda dengan ayahnya yang gila akan kekuasaan. Keesokan harinya, Tarajin dan Tarasan mengunjungi rumah paman Yomdok. Di saat bersamaan, Taemo pun keluar dari rumah itu. Di dalam, kedua sahabat Gajin itu menemukan ayah angkat Gajin telah diracun. Dengan tersengal-sengal, paman Yomdok menitip pesan agar Gajin jangan pernah kembali lagi. Sementara itu, Gajin pun akhirnya pergi dari rumah Ondal dan hendak kembali bertemu ketua Cheonjubang. Namun Tarajin mendatanginya dan menyampaikan pesan dari paman Yomduk agar Gajin tidak kembali dan lebih baik fokus untuk mencari orang tua kandungnya saja. Gajin pun terkejut. Ya, Tarajin yang keceplosan akhirnya menceritakan jika paman Yomduk tidak berkeluarga dan ada sebuah kalung milik Gajin yang bisa menunjukkan siapa Gajin sesungguhnya. Namun kalung itu sepertinya sudah dibawa Taemo. Mendengar informasi itu, samar-samar Gajin kembali teringat wajah seseorang yang mirip dirinya. Ya, orang itu adalah Ratu Yeon, ibu kandungnya. Di saat bersamaan, Ondal pun datang. Tarajin bertanya, kenapa dia belum dihabisi? Gajin pun menjawab, ya katanya kan ia harus menggodanya.
Ondal yang mengkhawatirkan Gajin pun memberikan sebuah patung prajurit berkuda hasil pahatannya sendiri. Ya, keduanya tampak malu-malu dan membuat Tarajin gemas. Ia pun mendorong Gajin ke arah Ondal hingga mereka berdua pun terjatuh bersama. Dan episode kedua pun selesai. Gimana nih para pecinta drakor? Mulai bikin gemas aja ya hubungan antara Gajin dan Ondal ini? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ketiganya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!